pentingnya saya mungkin ikut podcast ini, Ya. memberitahu kepada gubernur, nah untuk menunjang ketahanan pangan, ayolah kewenangannya provinsi itu saluran airnya itu diperbaiki. Banyak petani itu pakai pompa. Itu kadang-kadang dilematis bagi kita. Sementara petani mau nanam padi, mau nanam cocok tanam, airnya tidak ada, mereka harus pakai pompa. Di saat kemarau itu hanya 5 liter per detik aja. Jadi susah nyampe ke ujung. Himbauan kami sebenarnya perlu ada bor, sumur-sumur bor untuk mengairi sawah-sawah yang kondisinya kering. Kan kalimatnya kan distribusinya malah langsung ke petani. Nah, itu kalimat yang mungkin perlu direvisi. Karena yang dialami oleh petani tidak langsung ke petani. Iya. Yoyok Mulyadi, sosok pemimpin bersahaja yang lahir di bumi Situbondo pada 8 Mei 1962. Bersama istri tercinta, Hajah Sri Susilowati, beliau membangun keluarga yang penuh semangat dan nilai. Pendidikan adalah pondasi perjuangannya. Dari SD Negeri Tanjung Banon, lanjut ke SMP Karya dan SMA SMPP. Beliau menuntaskan pendidikan tinggi di ITN Malang, jurusan Teknik Sipil, kemudian melanjutkan studi S2 di Universitas Wijaya Putra, meraih gelar Magister Administrasi Publik. Dalam perjalanan hidupnya, Yoyok Mulyadi aktif dalam berbagai organisasi. Menjadi kader Himpunan Mahasiswa Islam Malang, Ketua Kuartir Cabang Pramuka Situbondo, Pembina LPM Merak, dan Ketua Gerakan Nasional Anti Narkotika Situbondo. Karir pengabdiannya dimulai dari bawah. Tahun 1991, ia mengabdi sebagai CPNS di Departemen Pekerjaan Umum. Kemudian bertugas di Bina Marga Sulawesi Tengah hingga tahun 1998. Pada 1999, ia kembali ke Jawa Timur sebagai PNS di Kanwil PU. Tahun 2007 hingga 2015, beliau dipercaya sebagai Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Situbondo. Dedikasinya membawa beliau menjabat Wakil Bupati Situbondo periode 2016 hingga 2020. Dan pada tahun 2020 hingga 2021, beliau mengemban amanah sebagai pelaksana tugas Bupati Situbondo. Kini, beliau melanjutkan pengabdian sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, periode 2024 hingga 2029. Yoyok Mulyadi, pemimpin yang tak hanya bicara, tapi bekerja, yang tak hanya hadir, tapi menggerakkan, yang menjadikan pengabdian sebagai jalan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tribuners, bertemu lagi dengan saya, Mujib Anwar, jurnalis senior Harian Surya Tribun Network dalam acara podcast DPRD Jawa Timur Gebrakan Wakil Rakyat. Tribuners, keberadaan infrastruktur irigasi di Jawa Timur sangat penting dan harus menjadi fokus perhatian, terutama terkait dengan upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian, tentu demi mewujudkan swasembada pangan. Bahkan kalau bisa kedaulatan pangan. Terlebih dengan posisi Jawa Timur, provinsi yang menjadi salah satu backbone utama penyangga pangan nasional. Sehingga pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan saluran irigasi, baik yang saluran irigasi teknis maupun semi teknis, harus menjadi prioritas untuk memastikan pasokan air yang cukup bagi lahan pertanian. Ingat, jika produktivitas pertanian meningkat, maka para petani kita di Jawa Timur juga akan semakin sejahtera. Untuk itu, dalam podcast
DPRD Jawa Timur kali ini, gebrakan sang pemimpin akan mengangkat tema pentingnya infrastruktur pengairan untuk meningkatkan produktivitas pertanian bagi kesejahteraan petani. Nah, guna mengulas tema yang sangat menarik ini, sudah hadir bersama kami Bapak Haji Insinyur Yoyo Mulyadi MSI, atau yang akrab disapa Ciyoyo. Beliau adalah anggota Komisi D Bidang Pembangunan DPRD Jawa Timur dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Kita sapa Ciyoyo. Assalamualaikum Ciyoyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkung ini. Ya, Terima kasih terima atas kasih, rawuhnya. terima Ciyoyo, apa sih kalau menurut Ciyoyo ini permasalahan yang mendasar terkait masalah infrastruktur irigasi di Jawa Timur ini? Sebelum mengulas lebih jauh, Ya, mungkin saya memberi penjelasan Pengantar dulu, ya, pengantar silakan. bahwa saluran irigasi itu kan ada kewenangannya masing-masing. ya, Kalau di bawah 1.000 hektar untuk tanah pertanian itu kewenangannya kabupaten, 1.000 sampai 3.000 itu provinsi, dan 3.000 ke atas itu nasional. Nah, di Jawa Timur itu luasannya ya, luasan areanya. Kemudian saluran irigasi itu kan ada yang primer, ada yang sekunder, ada yang tersier. Tersier ya. Sedang yang primer itu biasanya dikelola oleh di sini BPWS. Berantas. Kemudian yang sekunder dikelola oleh provinsi Jawa Timur, dan yang tersier biasanya di HIPA kabupaten. Sementara untuk dapil saya saya itu tulang punggung dari irigasi itu adalah Pekalen Sampian. Di Sungai Pekalen ya. Sungai Sampian yang menyediakan terus hampir 35.000 hektar. Sehingga ada pusatnya, ada provinsinya, ada kabupatennya. Artinya dikelola oleh 3 pihak ini ya, Ci? Iya. Untuk struktur infrastrukturnya, Ya. ada yang dikelola oleh BPWS, Ya. kemudian ada yang dikelola oleh provinsi, ada yang dikelola oleh kabupaten. Yang utama di Situbondo itu BPWS, karena Pekalen Sampian itu mengairi sampai 35.000 hektar. Sehingga sangat terbantukan sebenarnya daerah kami itu, pertanian daerah kami itu tergantung kepada aliran Sungai Pekalen Sampian. Itu gambaran secara umum dulu. Itu bisa sampai mengairi sekitar berapa persen dari total lahan pertanian yang ada di sana, Ci? Situbondo itu hampir 37.000 hektar sawah. Itu terbagi dari 3 wilayah. Ya. Yang wilayah barat, kemudian wilayah tengah, kemudian wilayah timur. Terbanyak biasanya di wilayah tengah. Ya. Karena ada dam Swiss, ada dam Pintu 5. Ya. Di situ air datangnya dari Bondowoso. Dari Sampian Baru itu ngairi sebelah timur. Ya. Itu untuk Situbondonya itu sekitar 3.000 hektaran. Ya. Bondowosonya lebih sedikit anunya. Sehingga kalau lihat persentasenya, lahan pertanian di Situbondo itu hampir semuanya di air. Dengan kapasitas Sungai Pekalen Sampian itu hampir semuanya terairi. Artinya tidak ada isu ya soal kecukupan air untuk lahan pertanian di Situbondo.
Ada isu di saat kemarau. Oh, Kalau musim hujan tidak ada ada isu. isu ya. Tidak ada isu. Kalau musim kemarau, lahan pertanian yang ada di ujung itu yang kadang tidak dapat. Kenapa? Air itu bocor, terserap oleh dimensi pengairan yang banyak yang rusak sekarang. Banyak rusak. Nah, ini pentingnya kita harus memberi penyelesaian kerusakan-kerusakan saluran air yang ada di dapil kami itu. Pentingnya saya mungkin ikut podcast ini, memberitahu kepada gubernur, nah untuk menunjang ketahanan pangan, ayolah kewenangannya provinsi itu saluran airnya itu diperbaiki. Dari tadi kan ada kewenangan ini ya, kalau yang primer itu pusat, ya sekunder itu provinsi, tersier itu kan kewenangan dari daerah ya, kabupaten, kota ya kan, seperti itu. Nah, atas itu Ji, yang Ji Yoyo ini kan sudah sering kali turun ke bawah ya, atas masalah infrastruktur irigasi ini apa sih Ji yang sering disampaikan atau dikeluhkan oleh masyarakat konstituen Ji Yoyo di Dapil 4 ya, Jatim. Dapil 4 ya. Apa Ji? Yang sering kita dapati itu infrastruktur irigasi itu jarang terpelihara. Bukan jarang terpelihara ya, mungkin terabaikan. Ya. Ada sebagian yang dipelihara melalui dinas terkait. Cuma tertentu. Titik-titik tertentu tidak saja. tertentu aja. Ya. Kemudian faktor kerusakan yang agak berat dibiarkan. Biasanya air itu kadang-kadang air per kubiknya sekian, karena rusak bisa bocor. Itu bisa bocor. Kemudian ada juga faktor-faktor yang non teknis, seperti banyak petani itu pakai pompa. Itu kadang-kadang dilewati bagi kita. Sementara petani mau nanam padi, mau nanam cocok tanam, airnya tidak ada, mereka harus pakai pompa. Ini sifatnya yang lahan pertanian yang tak ada hujan ya Ji ya. Kan dia karena harus pompa untuk ketika dia mau nanam padi atau apa itu ya. Atau memang ada hal khusus sehingga harus pakai pompa ketika dia menanam. Nah, di saat padi. Ya contoh tanah hujan ya. Tanah hujan itu kalau musim kemarau, kalau musim hujan tidak masalah. Musim kemarau ini petani itu kadang ambil pompa di saluran. Tapi ada juga yang ngambil pompa di bawah tanah, air tanah pakai pompa, pakai sumur bor. Nah, untuk daerah Banyu Putih rata-rata petani itu pakai pompa air di saat kemarau. Saya berharap sebenarnya Provinsi Jawa Timur itu bisa menyelesaikan itu, karena Banyu Putih ujung timur sendiri dekat Banyuwangi. Itu mengharapkan masyarakat itu ada pompa di situ bisa mengairi hampir 3.000 hektar di situ. Yang pompa itu ya. Iya. Jadi kalau pengaruh susah sekali yang petani. Kalau soal embung itu sama bendungan itu kan juga menjadi salah satu solusi yang pernah disampaikan ya untuk agar irigasi itu bisa semakin merata di sejumlah titik lahan pertanian yang ada di Jawa Timur. Iya. Di Situbondo seperti apa? Sistem pembiayaan irigasi kan ada 3, Pak. Ya. Satu itu OP, operasional pemeliharaan. Kemudian rehabilitasi. Ya. Rehabilitasi, dan yang 3 ini pembangunan. Nah, pembangunan ini rata-rata embung. Jadi di saat air lebih tidak tertampung, harus ada embung. Sebagai penampungnya, penampungnya, tandon ya. Tapi di daerah dapil saya itu sudah ada anunya istilahnya bendungan. Sudah ada bendung sampean. Jadi embung untuk sementara mungkin bisa diabaikan, karena sudah ada bendungan sampean itu. Nah, pembangunan bendung atau embung yang akan dilakukan kalau seandainya
bisa menyimpan air di saat kemarau. Kalau air itu di saat hujan itu melimpah, terbuang, tapi di saat kemarau kurang. Ya. Nah itu lumbung sebenarnya untuk daerah-daerah tertentu. Cuma ada macam-macam di pengairan itu. Satu ada yang pengairan yang airnya ini memang datang dari sumber. Ya. Kalau yang di sumber tidak masalah, itu dikelola oleh desa. Ya. Tapi air yang datang dari saluran, yang dari sungai, itu harus di-manage dengan baik. Bagaimana caranya di saat kemarau bisa terairi, di saat hujan pun bisa terairi. Kan Ciyoyo ini kan di Komisi D ya, yang terkait pembangunannya. Selama pencermatan Ciyoyo soal yang namanya pembangunan infrastruktur irigasi itu kan butuh yang namanya anggaran. Nah, gimana soal anggaran ini? Apakah sudah cukup, kurang, atau seperti apa sih faktualnya? Faktualnya gini Mas, sekarang kan lagi booming kalimat efisiensi. Ya, di mana-mana ada efisiensi. Satu sisi itu, sisi yang lain, ini kan jualannya kan sekarang ini adalah kedaulatan pangan, atau swasembada pangan ya. Kalau dilihat dari anggaran, ya bisa dilihat cukup tidak cukup. Cukup. Kalau operasionalnya itu sudah mendekati bisa terjalan dengan baik, karena dia cuma memelihara pintu, memelihara yang bocor-bocor. Pintu ini dam ini ya. Pintu air ini ya. Dipelihara. Yang karatan bisa dibuat bagus, yang diganti dan sebagainya. Cuma yang rehabilitasi ini kan kerusakannya kecil ke menengah. Nah, ini kadang terabaikan. Yang pembangunan ini nggak ada. Yang pembangunan ini hampir artinya pembangunan ini di hold dulu ya. Ada dalam situasi efisiensi. Ada. Jadi untuk sementara ini yang saya lihat itu pembangunan tidak ada. Jadi hampir tidak ada pembangunan. Yang ada itu satu OP itu operasional pemeliharaan, kedua rehabilitasi. Rehabilitasinya pun tak semua. Nah ini yang kadang-kadang petani, keluhannya petani di situ di saat air itu tidak nyampe. Kalau nyampe tidak masalah. Kalau tidak nyampe, katakanlah kemudian sumber airnya pun juga terbatas sekarang. Kalau di Bondowoso Situbondo itu di saat kemarau itu hanya 5 liter per detik aja. Jadi susah nyampe ke ujung. Jadi perlu himbauan kami sebenarnya, perlu ada bor, sumur-sumur bor untuk mengairi sawah-sawah yang kondisinya kering. Artinya ketika tidak ada pembangunan, berarti praktis hanya memanfaatkan saluran irigasi atau infrastruktur irigasi existing yang sudah ada saat ini saja. Benar. Jadi, dan untungnya gini loh, untungnya di dapil saya itu tahun 2007-2008 itu pemerintah pusat membangun rehabilitasi total. Sehingga kondisi saluran itu sampai sekarang relatif masih baik. Meskipun banyak bocornya. Sehingga untuk pembangunan meskipun belum ada, masih bisa menikmati masyarakat. Pembagian airnya masih menikmati. Cuma sekarang kadang-kadang gini Mas, di saat pembangunan itu tidak ada, masyarakat menginginkan ada. Sementara sekarang nggak ada. Yang ada malah justru rehabilitasi yang kecil-kecil itu, yang pelihara saluran, pintu dan sebagainya. Padahal pembangunan itu penting. Saya mengharap ada niat baik lah. Karena Situbondo itu masuk daerah yang tingkat kemarauannya itu panjang. Jadi butuh penyimpanan air yang harus disediakan oleh pemerintah supaya ketahanan pangan itu bisa berlangsung terus sepanjang tahun. Ini kan menarik ya. Di saat tadi disampaikan oleh Ciyoyo bahwa pembangunannya itu relatif tidak ada ya, karena
ada program efisiensi ini kan berdampak. Salah satunya terkait dengan pembangunan irigasi lah. Di satu sisi ini kan target produktivitas pertanian ini kan diharapkan meningkat ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya agar Indonesia bisa swasembada pangan, bisa berdaulat lah secara pangan. Dan Jawa Timur ini kan salah satu lumbung pangan nasional kan seperti itu. Gimana sih caranya? Bangunan tidak ada, target produktivitas dinaikkan. Kalau tidak salah tahun 2025 ini kan 12,6 juta ya gabah kering-kering gabah kering-kering. Gabah kering-kering itu kan mana untuk bisa mewujudkan hal itu? Kalau di posisi saya di Komisi D, melayani infrastrukturnya. Ya. Tapi sebenarnya saya petani juga, Mas. Oh, petani juga. Petani juga politisi berarti ya. Kebetulan saya petani, Mas. Saya petani juga. Di saat produktivitas itu mau ditingkatkan, saya harus menaikkan intensifikasi. Artinya begini, seandainya kalau 1 hektar itu menghasilkan 5 ton, karena ini targetnya harus sekian ton, jadi dikembangkanlah harus lebih dari 5 ton. Caranya mungkin seperti ini. Pupuknya dilancarkan. Pupuk dilancarkan. Pupuknya dilancarkan, kemudian obat-obatannya disediakan. Sekarang kan di pertanian, ini saya bicara pertanian sekarang. Sekarang petani ini banyak ngeluhnya di situ. Kalau urusan airnya masih bisa kita atasi. Artinya kalau air irigasi tidak ada problem. Ada problem tapi bisa diatasi lah. Tapi kalau yang intensifikasinya itu keluhannya sekarang pupuk kadang-kadang, kemudian obat-obatan, dan yang terakhir itu ongkos. Biaya produksi. Biaya itu yang mahal. Sehingga kalaupun itu naik, targetnya 5 ton jadi 7 ton per hektar, tapi cost-nya juga tinggi. Nah, pemerintah ini harus memikir itu. Artinya apa yang perlu dilakukan pemerintah agar bisa menekan cost atau biaya produksi pertanian sih? Kalau dilihat intensifikasinya, turunkan harga pupuk ini. Turunkan harga pupuknya, turunkan obat-obatannya. Karena kan ini sekarang tidak. Harga pupuknya untung ada subsidi untung ada subsidi. Harga pupuknya naik, kemudian obatannya naik, ongkos produksinya, ongkosnya para buruh-buruh taninya juga naik. Ini kan nambah kos. Kita pinginnya anunya itu mau ditingkatkan, produknya itu mau ditingkatkan dari 5 ton jadi 7 ton katanya. Atau dari 7 ton sampai 10 ton. Nah, ini kan perlu itu. Nah, ini pemerintah bagaimana alur pupuk ini menjadi faktor utama. Sekarang mending lumayan. Sekarang katanya soal pupuk ini relatif lebih bagus sih daripada sebelumnya ya. Artinya stoknya itu lebih cukup lah dibanding. Terus sistem distribusinya juga lebih baik kan. Mulai diperbaiki lah dibandingkan sebelumnya. Atau Ciyoyo menemukan apa di lapangan terkait saya dengan ini? Sempat gembira loh, Mas, di saat pupuk itu retribusinya itu mau langsung ke petani. Tapi ini belum berlaku. Belum semuanya. Belum semuanya. Belum semuanya petani langsung terima. Jadi masih pakai alur. Ini ya gapoktannya. Iya, masih pakai alur kelompok tani itu ya. Kan kalimatnya kan distribusinya mau langsung ke petani. Itu kalimat yang mungkin perlu direvisi. Karena yang dialami oleh petani tidak langsung ke petani. Nah, ini menjadi persoalan juga. Sebenarnya bagus itu kalau langsung ke petani, sehingga mengurangi biaya lah. Apa yang Aji tadi sampaikan itu kan capture di Situbondo ya kan, seperti itu. Apakah itu juga terjadi di wilayah lain di Jawa Timur? Saya melihatnya sama sih. Sama ya. Sama kondisinya dengan daerah lain. Cuma yang saya lihat di Situbondo, Bondowoso dan Banyuwangi, anunya seperti itu. Kalau secara keseluruhan keluhannya sama. Sama ya. Ya sama. Kalau soal kemantapan sistem irigasi di Jawa Timur ini seperti apa sih?
Kan kalau di di situ Bondo kan kebetulan tahun 2000 berapa tadi 2007 itu kan ada perbaikan yang relatif besar-besaran ya, sehingga manfaatnya sampai sekarang itu kan masih dirasakan ya oleh masyarakat dan petani setempat. Kalau di tempat lain sih kan ini kan juga banyak ya keluhan soal infrastruktur irigasi. Saya beberapa waktu lalu Mas, sempat banyak kunjung lah, berkunjung hampir ke 5 bupati. Ya. 5 bupati yang Ngawi, Ponorogo, Gresik, Tulungagung, sama Jember. Yang itu salah satu ini ya lumbung pangan di Jawa Timur ya. Nah, keluhannya satu, infrastruktur memang. Kalau tidak jalan ya irigasi. Yang dua itu keluhannya sama lah. Ya mungkin ya. Yang irigasi itu tidak tertangani mungkin. Tidak seperti, kalau jalan kan bisa dilihat ini. Nah, jalannya mungkin bisa dilihat, ditangani, tapi kan kelihatan bagus ya. Tapi irigasi kan masuk ke pelosok-pelosok. Nah, ini menjadi keluhan semua bupati yang 5 ini. Jadi di saat kita turun, infrastruktur menjadi persoalan. Nah, sementara target produksi nasional harus meningkat. Artinya mestinya harus seiring sejalan ya Ji ya. Infrastruktur irigasi juga diperbaiki. Yang tadi disampaikan oleh Jaya, pupuk juga diberi kemudahan, bahkan stoknya ditambah biar petani tidak kesulitan, obat-obatan yang sebagai pendukung kan juga jangan mahal lah harganya kan seperti itu. Terus biaya buruh kan ya, biaya ini buruh taninya kan juga ini, karena sekarang ini kayaknya petani itu punya lahan tapi tidak bisa mengerjakan sendiri ya. Saya berharap gini Mas, pemerintah provinsi Jawa Timur ini turun tangan, hadir pada kewenangannya. Pada kewenangannya. Karena di daerah itu bentuknya apa Ji? Ada kewenangannya. Wujud kehadiran pemerintah provinsi itu di masyarakat terutama petani itu wujudnya seperti apa kalau menurut Jaya? Karena gini, di pemerintah kabupaten itu ada kewenangannya provinsi di situ. Ya. Mungkin ada sungainya. Sungai menjadi kewenangan provinsi yang sekarang hancur, mungkin kena bencana alam dan sebagainya. Segera itu diperbaiki. Artinya hadir di situ. Kalau itu dibiarkan, ya masyarakat tidak dapat air. Karena hancur. Contoh situ Bondo itu ada kewenangan provinsi, hancur ya, kena banjir kemarin ya. Kemudian tidak ditangani dengan cepat, ini persoalan. Padahal itu kewenangannya provinsi. Seandainya kewenangan kabupaten, mungkin kabupaten bisa. Tapi ini kewenangan provinsi. Saya berharap pemerintah provinsi itu hadir, turun tangan, dilihat di semua dapil katakanlah, di semua Jawa Timur yang menjadi lumbung dari padi ini. Artinya ada penanganan yang cepat ya. Iya, cepat. Karena itu juga nanti akan berdampak terhadap produktivitas lahan pertanian ya. Sudah disampaikan tidak Ji, kayak misalkan kemarin ada infrastruktur irigasi yang rusak karena kena banjir bandang di Situbondo itu. Sudah kita sampaikan dan rata-rata mereka sudah berkunjung. Datang, saya khawatir gini. Di saat banjir datang foto hilang. Kemudian pemerintah kabupaten ditinggal sendirian. Nah ini yang saya sangat khawatir. Saya khawatir gini memang. Kan setiap ada bencana pasti ada kunjungan. Entah dari dinas terkait, entah dari kita datang. Ya datang foto, habis itu hilang. Tak selesai. Kunjungan hanya moto saja. Itu yang terjadi seperti itu Mas. Ya silakan nanti yang berwenang lah dinas yang terkait sesegera mungkin. Cuma persoalannya itu kan anggaran juga menjadi persoalan. Mereka juga menata anggaran itu seluruh Jawa Timur itu susah juga. Mana yang prioritas, mana yang enggak. Ya, Ci, di Jawa Timur ini kan juga cukup banyak ya yang lahan kurang produktif sih. Ada hampir 100.000 hektar ya, seperti itu. Nah,
atas upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian itu kan bisa ya menggarap memanfaatkan lahan yang kurang produktif tersebut ya, agar nanti target yang sudah dipatok itu bisa terpenuhi. Kalau menurut Ciyoyo seperti apa? Saya waktu jadi wabub, Mas. Waktu jadi wakil bupati ada 19.000 hektar di Situbondo itu lahan marginal. Yang kurang produktif tadi itu ya? Tidak produktif malah. Oh, malah tidak ya? Tidak produktif. Lahan marginal itu 19.000 hektar. Nah itu diairi tidak bisa, ditanami tidak bisa. Akhirnya kita dengan Pak Bupati waktu itu ambil kebijakan lahan marginal itu ditanami sorghum. Sorghum Untuk ini ya pengganti beras itu. untuk Ya? pengganti beras. Iya. Nah itu sukses waktu itu. Waktu itu sukses. Bahkan menjadi percontohan di Jawa Timur waktu itu. Iya. Nah sorghum itu kan tidak memerlukan air sebenarnya. Oh, Tidak memerlukan air, tapi dia bisa hidup seperti jagung dan hasilnya menjadi ada. Kemudian batangnya itu bisa untuk peternakan, untuk buat makan peternakan, dan itu berhasil. Kita berhasil waktu itu. Cuma terhenti sampai sekarang terhenti. Ya mudah-mudahan bisa dihidupkan kembali. terhentinya karena apa sih? Mungkin perlu pelopor sih, perlu pelopor yang kebetulan waktu itu saya ada tanah, saya tanami itu. Ya, jadi saya tanami itu jadi dicontoh orang. Sebagai pilot project Iya, gitu contoh ya. project. Jadi contoh orang sehingga teman-teman masyarakat di pinggir gunung yang marginal tadi itu niru nanam itu, dan kita siapkan bibitnya. Waktu itu kita siapkan bibitnya. Sehingga 19.000 itu tidak semuanya kita tanam sih, ada sekitar 1000-an aja yang ditanam ya. Tapi sudah memulai tanah-tanah marginal yang pengganti padi itu bisa dimanfaatkan. Artinya ketika di Jawa Timur total ada sekitar 488.000 lahan yang Ciyoyo tadi katakan marginal atau yang kurang produktif, sebenarnya bisa ya dilakukan sebuah upaya lah ya agar itu menjadi lebih produktif lagi ya. Jadi dicontohkan bisa ditanami sorghum. Tergantung niat sebenarnya, Pak. Tergantung niat. Kalau Dinas Pertanian dulu itu ada istilah ekonomi kebersamaan, Pak, di saya. Ekonomi kebersamaan itu berputar. Ya. Artinya berputar semua bersama. Mulai dari peternakan, kemudian pertanian, perikanan, itu berputar. Kita punya peternakan, kotorannya itu dibuat pupuk. Pupuknya untuk sorghum itu. Nah, sorghum tumbuh, buahnya untuk beras. Kemudian batangnya untuk peternakan. Muter gitu. Dan itu realisasi bagus sebenarnya. Kalau artinya sebenarnya apalagi tidak begitu membutuhkan air ya. Iya. Tidak membutuhkan air. Sedikit aja air, Pak. Sedikit jagung ya berarti. Kayak jagung itu anunya. Dan saya pernah produksi sorghum itu, menanam itu. Ini kan kayak sekarang ini kan musim itu kan sekarang sering terjadi anomali. Kan seperti itu. Kadang waktunya kemarau, musim kemarau ternyata masih turun hujan. Terus ketika kan sering kali kan di musim pancaroba ini kan juga kan lebih banyak hujannya ya sekarang ini dibandingkan dengan musim keringnya. Tadi Situbondo tadi Ciyoyo katakan agak khusus ya karena kemaraunya lebih panjang ya. Kok bisa seperti itu? Itu dampaknya atas kebutuhan irigasi kan menjadi lebih dibandingkan dengan beberapa daerah lainnya di Jawa Timur. Iya. Kemaraunya Situbondo itu 60%, 40%. Jadi 40% ini penghujan, 60% kemarau. Nah, kondisinya itu seperti itu. Untuk menyiasati agar lahan pertanian di sana tetap produktif seperti apa, Ci? Atas hubungannya dengan infrastruktur irigasi. Sekarang itu banyak petani mengeluh karena anomali tadi. Anomali. Biasanya bulan ini sudah kemarau. Tapi sekarang hujan. Nah, di saat petani itu kemarau dan
jagung. Mm-mm. Kemudian hujan terus-menerus, mati Mm-mm. jagungnya. Mm-mm. Nah ini persoalan, Oh. anomali ini. Nah, Mm-mm. urusannya irigasi, saya kembali tadi, irigasi dari sumber air yang ada di Bondowoso itu cukup untuk Situbondo dengan cara menggilir. Oh, sistem gilirisasi. Segilir. Iya, iya, Tidak iya. satu plung langsung Mhm. dianu, tidak. Untuk daerah ini digilir hari ini Mhm. sampai ini, terus digilir. Mm-mm. Muter gilirannya. Mm-mm. Nah, kebutuhan air itu bisa ditata seperti itu. Mm-mm. Dan Dan itu cukup ya, cukup. Ci, ya? Cukup meskipun pengap-ngop lah. Iya, iya, Cukup, iya, cukupnya pengap-ngop, tapi cukup untuk menggilir air itu. Satu mungkin saluran sini hari Mhm. ini, saluran ini hari ini, terus cukup. Dan produk itu bisa bisa dia dapat hasilnya dengan baik. Kalau di sana dengan sistem irigasi yang seperti sekarang, Ji, setahun bisa sampai panen berapa kali para petani kita? Kalau sistem irigasi sekarang, karena ada beberapa tipe, Mas. Ya. Satu ada padi, pulau hijau. Oh, jagung enggak ada. Ya pulau hijau jagung. Kemudian Jadi padi, palawija. ada yang padi pulau hijau. Ini yang pertama tadi Padi, padi, palawija palawija. ini yang apa? Tanah untuk lahan Lahan untuk ya kemarau ini. kemarau ya. Ya kemarau ini. Hujan padi, setelah padi jagung bisa, Mm-mm. setelah jagung bisa jagung lagi, Mm-mm. kemudian padi lagi. 4 kali berarti setahun. 3 kali. 3 kali. Padi, pulau hijau. Kemudian ada yang padi, pulau hijau. Oh. Tapi ada yang padi. Mm-mm. Nah, padi ini biasanya air sumber ini. Oh. Nah, tertentu aja daerahnya air sumber. Jadi terus-menerus ini nanam padi. Dan ini harganya mahal, tanahnya biasanya mahal. Oh, iya. Jadi mahal ini. Nah, sehingga tersambung terus. Di Situbondo itu pasti ada padi, pasti ada jagung. Kemudian faktor lainnya tebu. Itu bisa Karena di sana ada pabrik gula. ada gula ya. Artinya tebu ini kan juga kebutuhan airnya nggak begitu besar ya, Ci ya. Besar juga. Jadi kalau pengaturan air itu di saat saya jadi pengairan, itu harus kerjasama dengan PG. PG harus dengan PU. Jadi untuk mengairi air harus minta ke PU juga. Iya, Jadi besar juga. Makanya gilir itu penting. Digilir itu. Artinya saat mana ini untuk lahan pertanian Ya. yang di situ ada padi, saat mana ini untuk tebu, Ya. palawija itu harus digilir. digilir. Dan sistem itu sudah terpola ya. Terpola. Di Situbondo. Di Situbondo terpola. Sehingga daerah sawah itu yang maupun yang non sawah itu bisa teralir dengan baik. Terus sekarang ini kayak ini Ci, atas situasi irigasi yang cukup bagus lah yang di Situbondo itu, NTP petani sampai berapa? Variasi juga sih NTP-nya itu. Tidak bisa langsung menetapkan sekian, tidak bisa. Tapi rata-rata itu kalau per hektarnya itu bisa 5 ton lumayan. Ya. Sudah cukup lumayan. Tapi ada juga yang gagal panen. Macam-macam gagalnya ya karena tikus. Karena mungkin padinya itu bagus, tapi serangan harapannya Ya. seperti itu. Jadi tergantung situasi ini. Kalau menurut Haji Yoyo ini, apakah memang kemantapan infrastruktur irigasi itu berbanding lurus dengan produksi pertanian yang di ujungnya nanti menjadikan petani lebih sejahtera? Kalau menurut saya gini, kemantapan itu membantu. Membantu aja, membantu hasil pertanian. Ya. Kalau sudah mantap, biasanya berbanding lurus dengan hasil pertanian. Hasil produksi. Hasil produksinya. Tapi kalau bicara kemantapan dengan rezeki, tidak. tidak bisa tentukan. Karena
1 hektar ngumpul 1 hektar sini dengan hasilnya tidak sama. Oh. Itu kalau dilihat dari rezeki. Tapi kalau dilihat dari teknis itu sejalan. Di saat infrastruktur irigasi itu mantap, air kan tidak bocor. Sehingga keperluan petani terpenuhi. Nah, sekarang persoalannya kan infrastrukturnya itu tidak mantap. Sudah lama ya, sudah lama. Ada yang bocor, ada yang bongkar. Nah, itu tidak diperbaiki. Nah, ini kan bocor air. Ya. Biasanya nyampe, tidak nyampe. Nah, katakanlah air yang dari titik nol itu 5 kubik, sampai sini paling 3 kubik. Nah, itu yang seperti itu perlu perhatian infrastruktur. Kalau posisi Jawa Timur ini kan sebagai lumbung pangan nasional, kan logikanya ketika Jawa Timur menjadi backbone utama swasembada pangan ya nasional, kan berarti anggaran yang dikucurkan mestinya besar dong. Iya. Prakteknya seperti apa sih? Kan Dewan kan juga punya fungsi budgeting toh. Diharapkan Jawa Timur itu sesuai dengan cita-citanya, lumbung pangan. Ya. Diharapkan. Dan karena Jawa Timur ada 38 Kabupaten kota, ya. Ya masing-masing kabupaten diberi target biasanya. Nah, sehingga mereka tuh bergerak cepat. Tidak bisa Jawa Timur gubernur itu sendirian. Harus bersama-sama dengan 38 kabupaten kota. Stakeholder sama-sama terkait juga untuk harus mencapai tujuan ini tadi. ya, berkolaborasi ya. Cuma harus dibantu. Harus dibantu. Minimal bantuan untuk memperbaiki infrastruktur itu. Kemudian apa yang saya tadi sebutkan seperti intensifikasi itu, saluran menyalurkan pupuk dan sebagainya itu juga harus diperbaiki. Artinya kalau Ciyoyo cermati berarti kebijakan-kebijakan ya terkait infrastruktur irigasi ini sudah on the track atau seperti apa di Jawa Timur? Selama saya masih jadi PU ya, di Dinas PU, waktu itu on the track. Tapi Dinas sekarang PU Situbondo ya, di Situbondo ya. Nah, sekarang melihatnya tidak, kurang on track. Masih memikirkan mungkin kabupaten lain dan lain sebagainya. Hanya saja saya berharap pemeliharaan rehabilitasi itu ditingkatkan aja. Oh iya. Kalaupun tidak membangun, ya rehabilitasinya dinaikkan. Jangan semakin rusak. Jangan semakin rusak. Ya. Kalau nanti rusak, bangun bocornya lagi. Lebih banyak ya. Bocornya yang air itu lebih banyak. Iya. Jangan sampai seperti itu. Ya mulai dari operasionalnya semua itu ya ditingkatkan aja. Kalaupun tidak membangun. Tapi berharap ada pembangunan lah. Itu sesuai dengan ini ya, aspirasi masyarakat di grassroots ya Ci ya? Iya. Termasuk saya petaninya. Jadi Ciyoyo ini petani sekaligus ini ya pemegang fungsi budgeting ya, kan mestinya lebih mudah sih. Bisa mengaspirasikan langsung kepada pemerintah. Ya, saya kebetulan anggota komisi, tidak masuk di badan anggaran. Ya, nanti teman-teman ya kita titipkan ke teman-teman yang ada di badan anggaran. Supaya hanya di komisi D kan cuma perlu di komisi D kan ada SDA ya. Mungkin akan disampaikan di komisi seperti itu. Kalau program dari pemerintah pusat sendiri sih kan seperti apa? Kan karena ini kan ada pemerintah kabupaten kota, provinsi, pusat, sementara yang namanya salah satu program prioritas dari pemerintahan sekarang itu kan nomor 1 itu kan soal swasembada pangan, kedaulatan pangan. Nah, itu seperti apa? Ini kan kaitannya sangat terkait dengan soal infrastruktur irigasi. Iya, yang dialami di Jawa Timur yang saya sempat ke bawah itu. Program yang dari pusat itu
berjalan meskipun terseok-seok. Ya. Kemudian mungkin jadi prioritas kabupaten-kabupaten tertentu Ya. yang ditangani oleh pusat. Karena pusat juga pusing itu, Pak. Ya. Pusat itu di Balai Besar Sampean itu juga mungkin agak dipinggirkan sedikit karena butuh di daerah lain yang perlu penanganan, seperti di Gresik itu Kali Lamong itu kan menjadi persoalan banjir dan sebagainya. Dan sampai sekarang masih isu ya. Isu masih jadi isu. Kemudian kemarin saya di Tulungagung yang menjadi persoalan. Nah, kita yang sudah dibangun itu mengharap ininya aja, rehabilitasinya ya. Rehabilitasi ya. Yang dapil saya. Nah, kemudian yang Banyuwangi itu kan ada bendung Bajul Mati. Ya. Nah, itu cukup bagus itu pusatnya itu namanya di situ. Karena mengairi Banyuwangi itu banyak sekali hektarnya. Itu Bondo itu hanya terairi 300 hektar. Sisanya Banyuwangi. Yang di Bajul Mati itu. Iya, Bajul Mati. Artinya kan kalau dapil 4 ini kan wilayahnya kan Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso. Iya. Ini keterkaitan 3 wilayah yang saling berbatasan ini dari sisi sektor pertanian dan kaitannya dengan infrastruktur irigasi apakah terkoneksi? Terkoneksi. Kalau yang pusat ini, Pak. Yang pusat ya. Yang pusat itu di Bondowoso ada bendungan Sampean. Itu mengairi Bondowoso. Ya. Kemudian ada bendungan Sampean baru. Ya. Mengairi Bondowoso Situbondo. Kemudian ada Waduk Bajul Mati. Mengairi Situbondo dan Banyuwangi. Ini terkoneksi. Terkoneksi bagus ini yang pusat. Yang untuk pertaniannya. Hanya di saluran primernya itu yang banyak masalah. Saluran primernya masalah, saluran sekundernya juga masalah, Apalagi tersiernya. tersiarnya juga masalah. Artinya banyak bocornya lah, banyak bocornya airnya itu bukan masalah apa. Kalau pusatnya bagus itu, ini ada bendungan Bajul Mati, ada Sampean baru, tiga itu. Artinya berarti yang ini ya soal ini tadi ya, yang primer sama tersier ini ya yang masih jadi PR. Primer sama tersier. Untuk mengalirkan yang dari bendungan utama itu ke titik langsung lahan pertanian. Supaya tidak bocor aja, Pak. Kalau dari bendung terkirim 10 meter kubik, bagaimana sampai di ujung 10 meter kubik? Nah ini kan tidak sekarang. Dari bendung 10 meter kubik sampai sini tinggal 5 meter kubik. Hulunya itu 10 meter kubik, kira-kira sampai hilirnya. Nah ini kan bos, Saya kan 5 gitu ya. Iya. Artinya nggak semuanya ya Ci. Ci, terakhir. Ya. Apa ini harapan dari Ci Yoyo ini dan saran lah agar produksi pertanian di Jawa Timur ini semakin meningkat terkait dengan infrastruktur irigasi ini yang juga menjadi salah satu faktor penting. Tujuannya agar di ujungnya ya produksi meningkat dan petani Jawa Timur makin sejahtera. Harapan saya terutama infrastruktur harus banyak koordinasi. Pusat, provinsi dan daerah. Dalam artian pembangunannya dan pemulihan dan sebagainya. Kadang seperti ini yang saya temui, provinsi bangun saluran sekunder, daerah tidak tahu. Daerah tidak tahu. Pusat bangun primernya, provinsi tidak tahu. Apalagi daerah. Nah, jangankan yang seperti itu yang pertama yang secara infrastruktur. Ya. Yang kedua secara intensifikasinya. Intensifikasi tadi ya. Intensifikasinya. Perbaiki sistem distribusi pupuknya. Ya. Kemudian ongkos-ongkos seperti obat-obatan, ya ditekanlah seminimum mungkin. Sekarang kan tidak ada ceritanya sekarang, Mas. Obat-obatan turun tidak ada. Yang ada naik. Obatnya naik semua. Nah ini kan kasihan. Sementara hama dan sebagainya itu masih banyak. Kita butuh itu. Nah kalau ongkos sesuai dengan UMR lah. Kalau di sana sekian ribu, kalau di lain tempat sekian ribu. Harapan saya koordinasi ini
harus dijalankan penuh Ya. dan banyak berdiskusi dengan teman-teman yang ada di dewan. Karena koordinasi kadang-kadang mudah diucapkan, susah dipraktekkan. Ya Pak, saya nanti koordinasi. Tapi enggak jalan-jalan. Ketika ada hearing atau RDP gitu ya. Iya, kalau ada rapat, tolong koordinasi. Siap. Tadi pelaksananya enggak jalan. Ini yang jadi yang perlu Artinya itu menjadi catatan khusus ya, Ci? Iya, koordinasi itu penting. Ya, ego sektor kadang masih ada lah. Nah, kita pemerintahan itu kan bareng. Ada eksekutif, ada legislatif. Ya. Pemerintahan itu kan bareng. Ya, kita ngomonglah bersama-sama. Apa sih kebijakannya, keluhannya di daerah. Ya, sesuaikan dengan anggaran. Ya. Kalau Provinsi Jawa Timur penghasilannya cuma sekian triliun, ya sesuaikan lah. Ya. Dilihat dari mana yang prioritas. Artinya menyesuaikan dengan ukuran baju. Dengan ukuran baju. Tapi jangan sampai ditinggal. Ya, karena Bapak mungkin ingin jas. Ya bukan jas. Ya dengan kain yang sesuai. Ya. Jangan langsung pingin jas, tapi kainnya mahal tapi nggak bisa beli. Ya bikin jas, ya carilah. Yang penting bentuknya jas, mungkin kain katun. Terakhir, apa itu closing statement podcast kali ini? Saya senang dengan Surya ini. Senang karena di waktu saya jadi eksekutif, salah satu koran yang saya saya kagumi. Ya mudah-mudahan bisa bekerja sama dan bisa saling mengisi antara dewan dengan koran Tribun ini. Terima kasih kepada tim semuanya yang telah memberi kesempatan untuk podcast sama Tribun. Pak Ciyoyo, ini juga terima kasih sudah hadir di podcast DPRD Jawa Timur Gebrakan Wakil Rakyat. Semoga gebrakan yang tadi disampaikan oleh Ciyoyo agar sarana infrastruktur irigasi itu makin mantap ya. Terus pupuk juga semakin mudah didapat dan murah, harga-harga obat-obatan juga terpenuhi dan murah. Seperti itu. Jangan seperti obat-obatan yang turun itu hanya turun panas. Namanya sudah turun ya kan, seperti itu. Pak Ciyoyo, terima kasih atas kehadirannya. Baik, Tribuners dan para pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menyaksikan Gebrakan Wakil Rakyat. Tetaplah setia di channel kesayangan Anda, YouTube Harian Surya Tribun Network. Mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Mujib Anwar undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan jangan lupa bahagia.